Selamat siang adik-adik. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Cici undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang Cici mau ajak adik-adik untuk gerakin badannya, gerakin tangannya, gerakin kakinya, gerakin tubuhnya, gerakin kepalanya. Kita mau angkat pujian, tanganku ke depan, tanganku ke belakang.
berjanji jadi muridmu yang setia. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang. Kita ulang sekali lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Iya, kalau misalkan kita sudah berjanji jadi murid Tuhan yang setia, ya Tuhan ngajarin kita satu hal, untuk boleh rendah hati. Kalau rendah hati boleh, sombong nggak? Nggak boleh ya. Kita mau angkat pujian, rendah hati, janganlah sombong. Lihat Kristus rendahkan dirinya. Rendah hati, janganlah sombong. Lihat Kristus rendahkan dirinya. Mau menebus dosa manusia, walau Dia Allah yang berkuasa. Dia taat serahkan diri bagiku. Dia serahkan dirinya bagimu. Dia menanggung siksaan bagi semua yang berdosa. Kita ulang pujian ini sekali lagi. Rendah hati, janganlah sombong. Lihat Kristus rendahkan dirinya. Mau menebus dosa manusia, walau Dia Allah yang berkuasa. Dia taat serahkan diri bagiku. Dia serahkan dirinya bagimu. Dia menanggung siksaan bagi semua yang berdosa. Iya, sekarang kita mau memberikan persembahan, ya. Kalau adik-adik lihat di sini, persembahannya bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, adik-adik boleh transfer ke rekening BCA ataupun ke OVO, ya, nomornya ada di depan. Atau yang kedua, adik-adik masukin uangnya ke dalam amplop, lalu adik-adik simpan dulu di rumah. Nanti kalau kita sudah boleh datang lagi ke gereja, boleh beribadah lagi ke gereja, adik-adik boleh bawa, adik-adik boleh nanti berikan ke gereja. Oke, sekarang sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sekarang memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang boleh kami berikan dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di gereja, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang Cici mau kasih tahu pengumuman. Yang pertama, setiap hari Kamis kita itu punya apa adik-adik? Iya, kita ada persekutuan Kamis. Jadi adik-adik yang mau ikut persekutuan Kamis, jangan lupa ditungguin ya di channel YouTube-nya GKI Ampere jam 6:30 malam. Lalu yang kedua, nah bentar lagi itu kita mau ngadain apa sih? Ada yang tahu nggak? Di akhir bulan kita mau ngadain apa sih? Iya betul, kita mau ngadain ulang tahunnya gereja kita. Nah, kapan sih?
30 Agustus ya. Jadi nanti tanggal 30 Agustus jam 1 siang kita akan merayakan ulang tahun gereja kita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, mari masuk. Tuhan Yesus, kami telah menaikkan puji-pujian. Kiranya puji-pujian kami boleh berkenan di hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik. Kita akan mulai firman Tuhan hari ini. Sebelumnya Cici mau ajak kalian semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, coba Cici sebelumnya mau tanya dulu. Minggu lalu itu firman Tuhannya tentang apa sih? Ya, betul, tentang penciptaan. Tentang penciptaan. Coba Cici sekarang tanya. Siapa sih yang menciptakan bumi ini? Yang menciptakan air? Tuhan. Yang menciptakan cakrawala, awan, langit, bintang, matahari. Siapa? Tuhan. Siapa yang menciptakan gunung? Juga Tuhan. Ya, semua isi dunia ini siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus Kristus. Iya, hari ini Cici mau melanjutkan firman Tuhan minggu lalu. Kalau minggu lalu itu cuma sampai itu, Ci. Cuma sampai ada hewan, tumbuhan, dan yang lain. Lalu kita, manusia siapa yang ciptakan? Ya, tentu Tuhan Yesus, tetap Tuhan Allah yang menciptakan kita. Ya, Cici, bagaimana sih kita bisa diciptakan Tuhan? Apakah tiba-tiba langsung ada? Ya, Tuhan Yesus berfirman. Apa sih berfirman? Tuhan Yesus mengatakan. Ya, Tuhan Yesus berbicara. Tuhan Yesus ngomong kalau Tuhan akan menciptakan manusia. Tuhan akan menciptakan manusia. Manusia itu sangat-sangat istimewa. Apanya sih yang istimewa? Apanya sih yang sangat-sangat bagus dari manusia? Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Apa itu segambar dan serupa? Kita ini mempunyai sifat-sifat seperti Allah. Apa sih sifat-sifatnya? Kita ini bisa mengasihi. Ya, kita bisa mengasihi sesama kita. Itu sifat Allah.
sama seperti kita ya. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Spesial gak? Spesial. Coba Cici tanya, kalau binatang bisa gak kita suruh makan sendiri? Bisa, tapi bisa gak dia berpikir? No ya, cuma hanya manusia. Manusia dikasih akal budi. Apa itu akal budi? Kita ini bisa diberikan pikiran yang sangat luar biasa, bisa mengingat sangat banyak hal. Ya, kalian bisa ingat nama-nama teman kalian, kalian bisa mengenal teman-teman kalian. Itu semua pemberian dari Tuhan. Ya, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu siapa sih? Good, Adam. Yang pertama diciptakan oleh Allah itu Adam. Dia ini seorang laki-laki. Adam diciptakan. Ya, setelah Adam ada, lalu Adam diberikan tugas. Adam, kamu harus memelihara tempat ini ya. Tempat ini apa? Tempat yang pertama kali Tuhan tempatkan manusia, ya namanya Taman Eden. Ya, tempat ini kamu pelihara ya. Beri nama itu tuh binatang yang ada panjangnya, belalainya. Beri nama gajah. Lalu nanti beri nama itu lehernya panjang sekali, tinggi sekali. Namanya jerapah. Itu tuh yang ada di air itu. Nggak bisa hidup di udara, nggak bisa hidup di darat. Bisanya hidup di air. Namanya ikan. Jadi itu tugas Adam yang pertama. Ya, Adam harus memelihara tempat itu Taman Eden. Lalu setelah besokannya lihat-lihat, loh kok ini gajahnya ada jantan, ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Itu jerapahnya ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuannya. Kok saya sendiri? Ya, Adam bilang, kok saya sendiri? Tidak ada yang sama seperti saya. Ya. Lalu Tuhan melihat kalau Adam itu tidak bisa sendiri. Harus ada teman, harus ada yang menemani. Lalu ketika Adam tidur, Allah datang lalu mengambil tulang rusuk. Tulang rusuk apa sih? Tulang yang di sini nih. Ya, Allah mengambil tulang rusuk Adam. Untuk apa, Ci? Tentu saja untuk menciptakan satu manusia untuk menemani Adam. Lalu ciptakan. Yang kali ini yang diciptakan itu bukan laki-laki lagi, tapi perempuan. Namanya Hawa. Jadi manusianya ada berapa? Di Taman Eden ada dua. Yang satu namanya Adam, dia laki-laki. Yang kedua namanya Hawa, dia perempuan. Lalu mereka berdua ini tetap dikasih tugas memelihara, lalu beranak cucu. Apa sih beranak cucu? Mereka harus bertambah banyak. Manusianya nggak hanya 2, tetapi harus nanti ada punya anak, nanti punya cucu, cucunya punya anak, ya begitu terus. Disuruh bertambah banyak. Ya, Allah melihat segala ciptaannya itu baik gak? Baik. Matahari baik gak? Baik. Bulan baik gak? Baik. Semua yang diciptakan Tuhan baik. Ada gunanya untuk kita? Tentu ada. Ketika tidak ada matahari, coba bisa melihat gak? Terang gak? Tidak, ya. Banyak gunanya. Tuhan Yesus menciptakan segalanya itu baik, termasuk manusia. Ya. Lalu kita sebagai manusia itu, sebagai manusia yang sudah diciptakan Tuhan, kita punya tugas gak? Punya. Kalau Adam Hawa, punya gak tugasnya? Punya, memelihara. Kita di zaman sekarang nih, di saat ini, apa sih tugas kita? Ya udah Ci, tugasnya gitu aja. Aku mah taunya belajar doang. Ya betul, belajar. Tapi tidak hanya belajar. Tuhan menciptakan manusia itu terlebih baik itu adalah untuk memuji, memuliakan Allah. Hidup kita itu untuk memuji, memuliakan Allah. Segala hal yang kita lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Cici, aku belajar yang giat, belajar yang baik, aku dapat nilai bagus untuk
untuk memuliakan Tuhan. Cici, aku dikasih suara yang bagus, aku dikasih badan yang bisa bergeraknya bagus, menari, itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Maka itu kita kalau dikasih suara yang bagus, kita harus berikan lagi kepada Tuhan ya. Kita memuji Tuhan. Ya, semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, termasuk diri kita. Lalu, Ci, aku di keluarga ya gitu aja. Kalau aku sama mama papa, ya begitu aja, cuma belajar. No, tidak hanya belajar di rumah, tetapi tugas kita itu bisa membantu mama, sekarang kan hanya di rumah. Sekolahnya pun dari rumah. Nah, kita bisa bangun pagi, beresin kasurnya sendiri, mandi coba sendiri, makan coba sendiri. Kita melakukannya dengan baik, ya, membantu mama, membersihkan rumah, membantu papa mengerjakan sesuatu. Tugas kita itu tidak hanya belajar saja, tidak, tetapi banyak tugas-tugas yang bisa kita kerjakan. Nih, semuanya yang diciptakan Tuhan itu baik, ya. Lalu Cici tadi bilang tugas kita itu tidak hanya belajar, tetapi banyak tugas yang bisa kita kerjakan, ya. Nah, banyak gak tugas yang bisa kita kerjakan? Banyak, ya. Tuhan juga memberikan kita tugas, ya. Terlebih tugas yang kita lakukan harus baik dan memuliakan Tuhan. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dengan baik. Dan juga Tuhan telah mau menciptakan kami manusia. Ajar kami agar kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tunggu dulu, Cici belum kasih ayat hafalan. Kita mau kasih ayat hafalan dulu ya. Nah, ayat hafalannya itu dari Mazmur 100 ayat 3a. Mazmur 100 ayat 3a. Mazmur itu perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, lama ya. Mazmur 100. Angkanya itu 100. 100 ayat 3a. Kita mau baca sama-sama. Mazmur 100 ayat 3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sekali lagi, Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Jadi siapa yang menjadikan kita? Allah. Punya siapa kita? Kita ini punya siapa sih? Punya Allah. Ya.